Al-istihya minallahi haqqal haya, yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu itu adalah ketika kita menjaga antahfadhur ra'sa wa ma wa'. Kita menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, penglihatan, pendengaran, pikiran, lisan. Kalau orang masih punya rasa malu, nggak mungkin tadi rame-rame pasang S-line seperti itu. Berapa kali dia berzina, dia nggak akan berpikir seperti Sirin yang lainnya. Dari ayat ini jelaslah bahwa tidak ada dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik dan membunuh kecuali zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kita ada di masjidnya Ustaz nih, Ustaz ya? Iya. Mana, Ustaz? Masjid MHT. MHT, Masya Allah. Ini luar Sanggerahan. biasa, Ustaz. Masya Allah. Sekolah antum? Kantor antum? Insya Allah. Masya Insya Allah tahun depan kita mulai operasi SD. Wis, ajib. Bisa sekolahin anak aneh di sini nih? Wah, bisa banget, bisa banget. Iya, Ustaz. Jadi, terkait anak kesini tuh sebenarnya ada kegelisahan, Ustaz. Jadi kita kan sebagai pegiat sosmed juga, Ustaz, itu lagi ada tren namanya S-Line. Yang mana S-Line itu, jadi beberapa teman-teman kita, baik yang muslim tuh bikin foto, dia posting tuh. Nah, nanti di atas garis-garis merah gitu, Ustaz. Nah, yang menandakan dia tuh udah berapa kali berhubungan. Jadi seakan-akan berhubungan apa nih? Badan, Ustaz. Berhubungan badan? Iya. Nah, makanya kalau dari kita nih di luar nikah ya? Benar, belum nikah. Kalau misalkan udah nikah pun boleh nggak kita pamerin? Oh, nggak boleh dong. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, apalagi ini yang belum menikah, Sat. Jadi mungkin ketakutan kita. Kadang kan orang ngikutin tren itu nggak tahu artinya apa. Nah, dari sudut pandang Islam, Sat, boleh nggak sih kita memamerkan tadi tuh terkait hubungan badan atau seks dan lain-lain untuk dipamerkan ke orang lain dan menjadikan tren, Ustaz? Gimana, Ustaz? Masya Allah. Baik. Mungkin kalau dibahasakan berarti S-Line ini menandakan berapa kali orang tuh berzina ya? Benar, itu dia, Ustaz. Gitu Jadi ya? orang mungkin harusnya, kalau kata Ustadz nih kan, Allah udah tutup aib, Ustaz. Nah, tapi aibnya mah dibuka sendiri, Ustaz, jadi pamer. Baik. Buat teman-teman ya, ini nasihat pada kita semua untuk diri kita pribadi, apalagi buat teman-teman yang tadi yang sudah posting S-line seperti itu, menunjukkan berapa kali dia berzina. Maka yang pertama saya ingatkan ya, buat diri kita semuanya, terutama para penggiat medsos, bahwa medsos adalah representasi diri kita. Representasi? Iya, representasi diri kita yang nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Kadang orang gini, teman-teman sekalian, dia merasa di realita kehidupan dia nggak banyak melakukan kesalahan, artinya pendiam, introvert lah ya, nggak ngapa-ngapain dia ketika bersosial, bermasyarakat, dia nggak berkata macam-macam, nggak menyakitin orang. Tetapi ketika sudah di media sosial, brutal sekali. Beda sekali. Ya, beda sekali. Kepribadiannya itu 180 derajat. Dia sering menghina orang online gitu ya, gibah online dan seterusnya. Kadang orang itu nggak berpikir bahwa itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, sekali lagi, media sosial kita adalah representasi dari kita. Siap. Ya, apa yang kita katakan di media sosial itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita katakan dengan lisan kita di realita kehidupan kita. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nur ya, ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu ya, lisan-lisan mereka, lidah mereka yang bersaksi atas mereka, kemudian tangan-tangan mereka demikian juga, kemudian kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Ya, jadi di media sosial jempol-jempol kita pun akan dimintai pertanggungjawaban, dan jempol-jempol kita ada representasi dari lisan kita. Yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan teman-teman semuanya ya, di media sosial lisan itu salah satu yang paling banyak akan menjerumuskan orang ke dalam neraka. Ya, makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika itu Mu'adz bin Jabal ya, dalam sebuah riwayat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan dihukum oleh Allah atas perkataan-perkataan kita, lisan-lisan kita? Maka kata Rasulullah SAW, celaka kamu wahai Mu'adz, ya, bukankah yang paling banyak membuat orang diseret-seret di dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, itu sebab karena lisan-lisan mereka. Ya, dan media sosial itu representasi dari lisan kita. Itu yang pertama, teman sekalian. Apalagi
di media sosial kita sering sekali terbawa ya sama tren viral. Pengen viral, ya, benar. Makanya seorang muslim tidak pantas berkepribadian suka ikut-ikutan tren. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan membuatmu tersesat. Ya, jadi seorang muslim ketika bersikap ya terutama di media sosial bukan karena tren, tapi karena dilihat ada kemaslahatan. Ada nggak ini keuntungannya buat kita? Ada nggak kemaslahatan? Kalau enggak ya udah nggak usah ngapain. Meskipun orang-orang rame-rame, masa iya orang rame-rame berbuat kesalahan kita kemudian ikut-ikutan juga. Betul. Ya. Terus yang kedua teman-teman sekalian, dalam permasalahan S-line ini ya, saya menasihati diri saya pribadi dan teman-teman sekalian semuanya, kita baik teman-teman yang sudah pernah melakukan tadi S-line seperti itu, mengumbar kemaksiatannya. Kadang-kadang orang itu ketika misalnya dinasihatin, itu nggak boleh. Terus mereka beralasan, ya udah ini kan pilihan gua, hidup gua. Misalnya gitu ya. Ini gaya hidup gua dan seterusnya lah. Artinya semuanya tentang dia. Tapi teman-teman sekalian ingat, kita ini seorang muslim, kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, kita percaya adanya surga dan neraka, kita percaya ada reward dari Allah dan kemudian ada azabnya Allah Subhanahu wa taala juga. Ketika kita melakukan kemaksiatan, coba perhatikan diri kita. Ya, itu bukan masalah kita yang melakukan sesuatu atas pilihan kita, tapi malulah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha melihat. Jadi ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, malunya pertama kali itu sama Allah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita perbuat. Ya, jadi ini bukan tentang kita, bukan tentang pilihan hidup kita, tapi ini tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu sama Allah. Makanya kata dalam sebuah riwayat, sahabat ada yang mau curhat ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika ditanya sama Rasulullah SAW, apa yang kau perbuat? Ya, sudah berbuat apa engkau? Maka orang itu bilang, saya malu untuk mengungkapkannya. Maka kata Rasulullah SAW, bagaimana engkau malu untuk menceritakan persoalanmu, tetapi engkau nggak malu sama Allah. Ya, makanya dalam riwayat juga Rasulullah SAW pernah bilang kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, nastahi minallah walhamdulillah. Kita alhamdulillah sudah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul bilang, bukan seperti itu. Ya. Al-istihya minallahi haqqal haya, yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu itu adalah ketika kita menjaga antahfadzur ra'sa wa ma wa'a. Kita menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, penglihatan, pendengaran, pikiran, lisan. Itu ketika kita memanage dengan baik, itulah rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah. Dan kemudian wal batna wa ma wa'a. Dan kemudian kita menjaga yang ada di dalam perut kita dan apa yang dikandungnya. Dan salah satu kata para ulama yang paling penting di dalam perut kita adalah hati. Ya, jadi segala persoalan yang kita pikirkan, yang kemudian kita rasakan dan kita ingin ungkapkan. Oke, buat teman-teman yang cari program umroh full fasilitas, pas banget Rawahel solusinya. Karena di Rawahel udah dapat free perlengkapan, free fast train, hotel dekat dengan masjid, free fotografer, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 28 jutaan aja. Itu kita benar-benar manage-nya karena kita malu kepada Allah. Dan banyak orang di zaman sekarang sudah tercabut rasa malunya. Hilang malunya. Iya. Yang penting viral. Iya, yang penting viral. Pokoknya dia nggak peduli apa kata orang, ya, apa kata manusia gitu ya. Ini kehidupan gue dan seterusnya. Tapi mereka merupakan satu hal penting. Ya, al-haya minallah, rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah SAW, fa ilam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Satu hal orang yang nggak berpikir banyak ketika melakukan sesuatu yang penting viral itu karena mereka udah nggak ada rasa malunya. Ya, kalau orang masih punya rasa malu, nggak mungkin tadi rame-rame pasang S-line seperti itu. Berapa kali dia berzina, dia nggak akan berpikir seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang perlu kita ingatkan di sini bahwa zina adalah dosa besar. Dosa besar. Ya, zina adalah dosa besar. Makanya di dalam surat Al-Furqan, ya, salah satu sifat ibadur rahman itu wala yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun.
yaitu mereka yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah tanpa haknya, dan tidak berzina. Kata Imam Al-Qurtubi dan mufassirin yang lainnya, dari ayat ini jelaslah bahwa tidak ada dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik dan membunuh kecuali zina. Ya, zina itu dosa besar. Apalagi diumbar-umbar. Nah, makanya ini saya bingung, ini sangat memprihatinkan. Kalau seorang muslim mengumbar dosa besarnya. Ya, ini sudah kelewat batas ya. Kalau kita bisa katakan ini kelewat batas, nggak boleh seorang muslim mengumbar-ngumbar dosanya. Ya, apalagi dosa yang besar seperti ini. Dan konsekuensi dari zina ini panjang, banyak sekali. Para ulama menjelaskan ya, athar daripada zina itu rasa malu yang dicabut, dan kemudian kehinaan, ya, rizki yang ditutup, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya, banyak sekali. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, tak pantas. Jadi opsi kita kalau melakukan dosa besar, ya sudah, nggak ada opsi lain kecuali kita bertaubat, menutupi dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah. Ya, menutupi dosa tersebut dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Nggak ada opsi malah dipamerkan, nggak ada. Ya. Jadi kalau taubat nasuha itu kan ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah kita berhenti. Waliyazubillah, kalau ada yang berzina maka sama pacarnya misalnya, ya, nggak boleh, udah stop. Kalau bisa tinggalkan namanya pacaran itu, stop, dia nggak berzina lagi, dan kemudian dia menyesali perbuatannya, dan kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu taubat nasuha dalam permasalahan zina ini. Jadi nggak ada opsi untuk dipamerkan, kemudian diumbar di media sosial, itu bukan opsi sama sekali. Kenapa? Karena kalau mengumbar ada konsekuensi lebihnya. Yang keempat saya ingatkan, yaitu bahwa salah satu yang konsekuensinya akan sangat buruk buat diri kita adalah ketika kita mengumbar kemaksiatan. Kenapa seperti itu, teman-teman sekalian? Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan dimaafkan dosa-dosanya, ya, illal mujahirin, kata Rasulullah SAW, kecuali satu kelompok orang nih, mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang-orang yang mengumbar dosanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu ketika seorang hamba berbuat sesuatu maksiat, an ya'mal ar-rajulu fil lailati amalan sayyi'an, gitu ya, beramal dengan sebuah amalan kemaksiatan, kemudian gak ada yang tahu saat itu. Kemudian ketika pagi dia berkata kepada sahabatnya, amiltul barihah kada wa kada, tadi malam saya melakukan ini dan ini, tadi malam saya zina, tadi malam saya mabuk, padahal Allah sudah tutupi dosa-dosanya. Itu versi mengumbar di zaman Rasul saat itu. Iya, itu di zaman Rasul seperti itu. Nah sekarang realitanya S-Line ini ya termasuk mujahirin ini. Ya, mujahirin. Konsekuensinya nggak diampuni, teman-teman sekalian. Ya, dosa besar nggak diampuni. Kalau nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Ya, maka saya ingatkan teman-teman sekalian, cerdaslah menjadi seorang muslim, ya. Jangan suka ikut-ikut tren yang nggak jelas. Kemudian apalagi kalau kita tahu tren tersebut bertentangan dengan syariat kita. Umur kita pendek, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah SAW, umur ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Hanya sedikit dari mereka yang akan melampuinya. 60-70 akan habis, teman-teman sekalian. Kita nggak sadar sebentar lagi sudah umur 30, udah umur 40, 50, 60. Ya, yang tersisa adalah bilangan-bilangan hari yang akan kita pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai kita salah langkah, ya, dan kemudian terbawa dengan tren-tren yang ada di media sosial, dan kemudian akan merugikan kita di akhirat kelak. Begitu. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz jawabannya, Ustaz. Semoga bisa jadi edukasi buat teman kita amin. di luar sana. Masya Allah.